Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Haji, dan apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Kembali lagi saya bakal menemani kamu di sini dan kita bakal melanjutkan zodiak atau bacaan-bacaan zodiak. Kalau tadi atau sebelumnya sudah kamu dengarkan zodiak yang ke-10 yaitu Capricorn. Sekarang berarti kita sudah sampai di zodiak yang ke-11, yaitu kita bakal ketemu dengan zodiak Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? Semoga baik dan juga sehat selalu. Cross watcher juga silahkan kamu nonton video ini karena mungkin siapa tahu berkaitan dengan seseorang yang memang berbintang atau berzodiak Aquarius ya. Mungkin itu pasangan kamu, saudara kamu, keluarga kamu, atau siapa saja. Atau mungkin seseorang yang lagi ada kepentingan sama kamu juga ya. Khususnya mungkin buat kamu yang lagi deket sama seseorang yang berzodiak Aquarius. Oke, teman-teman, seperti biasa 5 kartu di atas kita bakal pakai ini, 5 kartu di bawah bakal pakai kartu ini. Artinya kita bakal membaca dari dua sisi, Aquarius yang single dan juga Aquarius yang couple. Oke, kita langsung shuffle aja untuk menarik energi Aquarius yang single. Kita bakal fokus bacanya kepada karir, kesehatan, karir, keuangan, asmara dan juga kesehatan ya. Karir, keuangan, asmara dan kesehatan. Seperti apa situasinya saat ini dan ke depan untuk karir, keuangan, asmara dan juga kesehatan. Semoga semuanya baik. Semoga tanda-tanda yang muncul di sini adalah tanda-tanda yang baik semuanya, sehingga bisa memberikan semacam wacana-wacana tersendiri buat kamu, referensi tersendiri buat kamu juga, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik seperti apa yang kamu harapkan. Oke? Semoga demikian adanya. Oke. Jadi kita akan membaca tanda-tanda dari energi yang muncul di sini berdasarkan kartu yang keluar itu seperti apa, karena saya berharap dengan kita bisa membaca atau memberikan informasi tentang pesan-pesan apa, sesuatu yang mungkin harus kamu perhatikan, hal-hal yang harus kamu perhatikan. Mudah-mudahan itu bisa memberikan semacam apa ya, menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan terjadi, atau menghindari sesuatu yang memang harus dihindari dan seterusnya seperti itu. Oke, Aquarius. Dan oh ya, video ini bersifat timeless ya teman-teman. Artinya tidak ada batas waktu, so kapanpun kamu nonton video ini semuanya masih berlaku. Kamu nonton kapan saja, video ini masih berlaku. Tidak ada batas waktu. 3 kartu sudah kita keluarkan di sini. Ada Queen of Wands, ada Six of Swords, King of Swords. Kemudian ada Two of Cups. Wow, ini kartu bagus untuk yang single. Kita baca tandanya seperti apa. Satu lagi, oke. Yes. Kita baca sekali lagi, kartu yang keluar adalah Queen of Wands, Six of Swords, ada King of Swords, ada Two of Cups, ada Two of Swords. Kita bakal melihat dari sisi keuangan atau karir dan keuangan, karena keduanya saling berhubungan. Keduanya saling terkait ya. Keuangan itu pasti berhubungan dengan karir, karir juga nanti pasti akan berdampak kepada keuangan juga. Oke, yang perlu saya sampaikan di sini untuk masalah karir dan keuangan, saya melihat ini energi bisa maju mundur ya teman-teman. Artinya bisa jadi mungkin kamu belum merasakan atau belum terasa atau belum terjadi, tapi bisa jadi kamu ternyata sudah merasakan dan sudah terjadi. Energi bisa maju mundur. Kalau misalnya kamu belum merasakan sama sekali, bisa jadi ada indikasi atau tanda bakal terjadi seperti itu. Oke, jadi melihat dari kombinasi kartu di sini, sepertinya ada semacam situasi dan kondisi yang membuat kamu itu agak bersedih dan agak bikin kamu stres juga ya. Dan ini of course berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan karir kamu juga gitu loh. Di sini sepertinya kamu sudah mengalami semacam situasi dan kondisi yang lumayan agak mentok ya. Tetapi oke, jadi energi ini bisa saja ternyata sudah terjadi ya, dan bisa jadi kamu sudah melewati. Makanya saya bilang energinya bisa maju mundur. Oke, tinggal disesuaikan aja. Kalau ternyata sudah terjadi, baguslah. Artinya kamu sudah bisa melewati itu semuanya. Tetapi di sini saya melihat bahwa ada situasi yang membuat kamu tuh kayak yang depresi, lumayan depresi. Ada situasi dan kondisi yang bikin kamu mentok, dan itu semuanya berkaitan dengan masalah finansial, ya. Dan otomatis di sini berkaitan juga dengan masalah pekerjaan.
Di sini sepertinya di dalam pekerjaan kamu ada semacam gangguan-gangguan dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ada semacam konflik, ada semacam fitnah, ada ketidaksukaan orang terhadap kamu, dan bahkan di sini kamu sepertinya di posisi yang tidak nyaman ya di dalam pekerjaan kamu. So, bahkan kamu pernah merasakan atau sampai merasakan kepengen resign dari situ, pengen keluar, pengen hengkang dari situ. Atau bisa jadi bahkan hal ini sudah terjadi dan sudah kamu lakukan. Tetapi yang jelas di masalah pekerjaan dan karir, kalau memang kamu merasa bahwa di pekerjaan lama atau di kantor lama ini nggak nyaman dan sebagainya, coba saya sarankan untuk mempertimbangkan ulang lagi ketika misalnya kamu kepengen resign atau keluar. Karena saya merasakan bahwa kamu tuh kayak udah nggak betah gitu loh, kayak udah nggak betah, kayak yang yang nggak nyaman segala macam. Tapi gini teman-teman, terkadang gitu ya, terkadang kita ini seringkali hanya menuruti ego kita saja, gitu kan. Yang namanya kita bekerja di sebuah kantor, perusahaan atau apapun itu, pasti kan ada yang namanya policy management, ada SOP, Standard Operating Procedure, ada aturan-aturan yang lain dan sebagainya. Nah, di situ kadang-kadang kita lupa bahwa kita inilah yang harus mengikuti policy management, SOP-nya dan sebagainya ya. Tidak bisa kalau misalnya dibalik tuh nggak bisa. Manajemen perusahaan harus mengikuti kita, tidak bisa gitu loh. Meskipun ada kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang tuh bikin kita risih, nggak nyaman dan sebagainya. Nah, saya pikir kalau misalnya kamu memang akan keluar, saya sarankan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena apa? Di situasi seperti sekarang ini kan memang lagi gampang-gampang susah gitu kan. Cari pekerjaan nggak gampang atau susah gitu kan. Terus kondisi keuangan atau ekonomi di Indonesia juga sepertinya sejak pandemi kemarin juga mengalami kekacauan segala macam. Berbagai lini, berbagai aspek usaha dan sebagainya semuanya mengalami dan kena imbasnya. Nah, saya pikir intinya gini, kalau kamu merasa tidak nyaman di pekerjaan kamu, it's okay, nggak masalah. Tetapi harus dengan cara yang cerdas, agar kamu tidak mengalami kesulitan sendiri. Jangan sampai kamu udah ngerasa nggak betah karena kedorong oleh ego kamu sendiri, kamu akhirnya memutuskan keluar tanpa mempertimbangkan hal-hal yang nanti ke depan bakal ngerepotin kamu sendiri. Jadi saya pikir pertimbangkan terlebih dahulu. Kalau memang pada akhirnya kamu memang nggak tahan, harus resign, harus keluar, it's okay, nggak masalah. Tapi pastikan bahwa kamu sudah ada pegangan berikutnya. Itu saran dari saya seperti itu. Nah, di kondisi keuangan di sini saya melihat bahwa ya selama kamu masih ada tidak nyaman di pekerjaan, otomatis kondisi keuangan pun jadinya ikut terganggu juga. Itu di masalah karir dan keuangan. Terus kemudian di kartu ketiga dan keempat, sepertinya di sini saya melihat untuk kamu Aquarius yang single, saya melihat di sini kamu bakalan ketemu dengan seseorang, bahkan sekaligus nanti tidak lama lagi kamu bakal langsung menjalin sebuah komitmen. Artinya bisa jadi komitmen itu bertahap. Kamu jadian, ya pacaran, jadian, menjadi pasangan kekasih gitu kan, sampai pada akhirnya nanti kamu akan masuk ke jenjang yang selanjutnya. Kalau saya melihat di sini kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang kemudian dia bisa dibilang cocok dengan kamu, dan kemudian kamu membangun sebuah komitmen bersama-sama. Di kartu Two of Cups ya. Nah, di sini seseorang yang datang ke kamu ya, ini gambarannya aja. Dia adalah orang yang cukup memiliki power, ya, cukup punya pengaruh, dan dia punya kedudukan juga. Artinya dia punya jabatan, dia punya pengaruh yang cukup besar gitu ya. Artinya boleh dibilang ini orang yang nanti bakal ketemu sama kamu tuh bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang istilahnya ecek-ecek gitu ya, bukan yang abal-abal. kayak produk aja abal-abal, bukan KW gitu ya. Nggak, maksudnya gini, lebih ke, kalau saya melihat dari energinya, insya Allah ini orangnya bagus, kualitas bagus gitu ya. Artinya dia orang yang bisa memiliki komitmen yang cukup baik, punya tanggung jawab cukup bagus, dia punya power, dia punya kedudukan, punya pengaruh dan sebagainya ya. Tapi dalam skala yang seperti apa, itu nanti tinggal kamu lihat aja, karena bisa jadi skalanya skala yang low, middle, atau bahkan up gitu ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya. Semoga sih middle-nya middle up ya, bukan middle low gitu loh. Oke, tapi di situ saya melihat intinya di beberapa waktu ke depan, pada akhirnya kamu akan menjalin sebuah komitmen bersama-sama dan kamu jadian untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Itu di masalah asmara. Kemudian sekarang di masalah kesehatan. Di masalah kesehatan saya melihat kamu karena dampak dari stres segala macam, otomatis efeknya itu biasanya adalah banyak di kepala sama di
perut ya, bisa jadi asam lambung, perut sering nggak enak, nggak nyaman dan sebagainya, kepala leher juga sering kenceng dan sebagainya. Nah, ada baiknya kamu olahraga, makan teratur, hindari goreng-gorengan atau hindari yang berlemak dan sebagainya. Terus kemudian otomatis ya akan bagus lagi kalau kamu kontrol, cek laboratorium gitu ya, karena siapa tahu nanti kolesterol tinggi, triglyceride tinggi dan sebagainya, supaya lebih cepat ketahuan, jadi kamu bisa antisipasi dengan segera minum obat kayak atau olahraga kayak dan sebagainya. Oke, untuk single Aquarius kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan sekarang saya akan masuk ke Aquarius yang couple ya, yang berpasangan. Nah, single yang ini bisa jadi single dan juga single parents ya. Oke, yang couple bisa jadi couple yang sudah menikah dan couple yang belum menikah. Oke. Dua kartu keluar, ada Five of Wands, kemudian ada The Emperor dan juga ada Page of Swords. Oke, ada Zero Sides, baik teman-teman, kita baca untuk Aquarius. Di sini sekali lagi saya baca ada Five of Wands, ada The Emperor, ada Page of Swords, ada The Shadow Side, ada terakhir adalah Five of Cups. Teman-teman, kita melihat atau kita lihat ya untuk yang berpasangan terkait dengan karir dan juga keuangan. Oke. Sepertinya di sini saya melihat kamu jauh lebih bagus keuangannya sekarang dibanding beberapa waktu lalu. Ini untuk yang couple. Beberapa waktu lalu kamu mengalami kondisi yang lumayan agak turun ya, tetapi sekarang saya melihat perkembangannya cukup bagus, dan itu semuanya semakin membuat kamu semakin tenang, percaya diri dan yakin untuk melangkah ke depan. Di sini ada gambaran bahwa kamu tetap harus berjuang keras ya, harus meningkatkan sumber penghasilan. Artinya kamu harus punya tidak hanya satu mata air atau mata sumber penghasilan, tetapi kamu harus menambah itu. Tapi dalam menambah ini juga saya rasa harus bijaksana, karena seringkali kalau kita terburu nafsu, ada indikasi, maaf ya istilahnya serakah dan sebagainya, itu kadang-kadang justru malah kita membuat kita situasinya tuh malah nggak jelas gitu loh. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ilmu bisnis itu tidak seperti matematika. Ya, matematika 1 tambah 1 itu bisa jadi 2, tapi kalau bisnis gitu ya 1 tambah 1 bukannya 2 tapi bisa jadi minus atau 0 atau bahkan sampai minus banyak gitu loh. Nah, jadi harus kamu cermati. Tetapi kalau saya melihat secara grafik keadaan keuangan kamu, karir kamu sekarang ini cukup membaik, dan saran saya adalah terus perjuangkan, jangan sampai kendor, dan kamu tetap harus bersemangat. Apalagi kamu sudah punya keluarga atau kamu udah punya pasangan, dan yang pasangan ini belum menikah, tentu pasti arahnya akan untuk menikah. Kamu harus punya saving, tabungan dan sebagainya. Itu untuk karir dan keuangan. Untuk asmara saya melihatnya kamu dan pasangan kamu itu boleh dibilang sebagai pasangan yang cukup serasi, meskipun ada keributan-keributan yang sering juga muncul. Tetapi kalau misalnya kamu tidak menganggap itu adalah sebagai keributan, anggap aja itu adalah sebagai variasi dalam sebuah hubungan, otomatis semuanya nanti bisa dimaklumi. Yang terpenting adalah tetap menjaga komitmen, jangan sampai ada kebohongan, jangan sampai ada hal-hal yang membuat hubungan kamu itu menjadi rusak ya. Karena kepercayaan itu adalah hal yang paling penting, kesetiaan itu adalah hal yang sangat sakral ya. Jadi kedua hal itu harus kamu pertahankan, jaga dengan baik. Ya, sekali lagi kesetiaan adalah hal yang sangat sakral sekali, dan loyalitas, kesetiaan itu penting dan sakral ya. Jadi kamu harus jaga. Kepercayaan itu juga sangat penting dalam sebuah hubungan, sehingga kamu harus menjaganya dengan baik. Oke, sejauh ini saya sarankan untuk kamu tetap harus dibangun terus kerjasama, meskipun dalam situasi ini bisa jadi salah satu yang bergerak untuk mencari rezeki, tetapi jangan lupa sebagai istri, sebagai perempuan, kamu harus support dan dukung dia, suami kamu atau pasangan kamu itu, supaya dia betul-betul bisa
apa ya, pikirannya tenang, batinnya, jiwanya tenang, hatinya tenang, sehingga sebuah ketenangan itu bisa memberikan power yang bagus, berpikir jernih, melangkah lebih yakin lagi, dan semua yang diupayakan bisa berhasil dengan mudah gitu loh. Itu sih kalau saya lihat untuk couple ya, sejauh ini tidak terlalu ada masalah, meskipun ya ada masalah-masalah yang terjadi dan wajar gitu loh. Tapi saya sarankan tetap jaga kejujuran ya, karena itu adalah yang sangat penting. Kepercayaan itu adalah penting. Terus kemudian kesetiaan adalah hal yang paling utama. Saran saya itu. Oke, untuk asmara di sini saya melihatnya tetap kamu harus benar-benar menghadapi situasi dan kondisi itu bersama-sama. Apalagi di situ misalnya kamu ada usaha, ada bisnis, apalagi berkaitan dengan kamu akan berusaha meningkatkan plafon rezeki ya. Salah satu keberhasilan atau salah satu kunci keberhasilan dari plafon rezeki yang meningkat, rezeki yang mudah, rezeki yang berlimpah adalah satu adalah hubungan kamu dengan pasangan kamu itu baik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan ya. Insya Allah itu akan baik, karena itu sangat berpengaruh kepada rezeki. Teman-teman, betapa banyak ya orang-orang yang sedang naik daun, rezekinya bagus gitu ya, terus usahanya berkembang, ternyata tiba-tiba kolaps, tiba-tiba hancur, tiba-tiba banyak hutang dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya ketidakjujuran yang ada di dalam hubungan mereka ya. Salah satunya adalah muncul orang ketiga, atau yang satu berselingkuh dan sebagainya. Nah, kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan kesetiaan, inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi sebuah hubungan. Usaha kebanyakan bakalan hancur ya, rumah tangga bakalan hancur. Sok silahkan bisa lihat di sekitar kamu berapa banyak orang-orang yang mengalami hal tersebut. Jadi saya bilang harus dijaga masalah kesetiaan, kepercayaan. Oke, untuk masalah kesehatan saya melihat di sini Aquarius untuk yang single sepertinya lebih banyak keluhan di bagian kepala ya. Lebih banyak di keluhan di bagian kepala. Kamu sering merasa capek, gampang capek gitu ya. Oke, saya pikir semua itu kembali kepada bagaimana kamu ngatur pikiran kamu supaya bisa tetap tenang. Barangkali kamu juga butuh meditasi, butuh healing, butuh relaksasi dan sebagainya untuk menghilangkan energi-energi negatif tersebut. Karena kalau tidak, ya kamu sering sakit kepala, larinya ke obat-obatan terus gitu kan, minum obat dan sebagainya. Saya pikir healing, terus perbaiki energi kamu, terus olahraga itu juga penting, pola makan dan sebagainya juga penting sekali. Jadi keluhan kamu di kepala yang otomatis merambat kepada seluruh tubuh kamu, jadi nggak enak, nggak nyaman. Kurang lebih seperti itu teman-teman bacaan untuk Aquarius yang single maupun yang couple. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang selalu mendukung channel Damar Aji, yang sudah terus setia di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kamu selalu diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang. Oke? Buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja kamu langsung menghubungi WA yang tertera di sini atau di deskripsi. Bisa kamu klik linknya langsung, bisa terhubung dengan saya. Oke? Kamu bisa konsultasi apa saja, reading apa saja tentang masalah kamu, dan nanti bisa juga saya ada program untuk membuka aura dan juga membersihkan energi. Barangkali kamu ngerasa bahwa aduh, auraku jelek banget, energiku jelek banget, makanya berpengaruh kepada rezeki, penghasilan dan sebagainya. Aduh Mas Damar, aku ada yang nutup nih gitu loh. Ada orang yang iseng, jahil, jahat sama aku dan aku ditutup sehingga aku susah jodoh, rezeki seret dan sebagainya. Silahkan aja kamu bisa konsultasikan bersama saya, insya Allah nanti kita berikan solusinya dan juga pencerahannya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ya. Saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.